Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau kalian kabarnya baik-baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membuka pelajaran dengan membaca doa. Oke, dipimpin Aska, ketua kelas kita. Silakan Aska. Kita doa dulu Aska. Oke, terima kasih Aska. Ya, kita harus doa dulu ya. Oke, selanjutnya seperti biasa pembiasaan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita wajib menyanyikan lagu nasional kita. Lagu Indonesia Raya, yuk. Lanjut Tami. Yuk, semuanya berdiri. Yuk. Tami mau di sini aja, boleh? Nih, yuk. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi aduh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semua, bahulah jiwanya, bahulah badannya untuk Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Tami. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum mulai, udah nyanyi, udah doa. Miss mau cek one by one. Ya, siapa hari ini tidak masuk?
Masuk semua. Alhamdulillah, berarti sehat walafiat ya hari ini. Pas banget ya, karena hari ini kita mau belajar sesuatu hal yang menarik. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Harus semangat. Oke, tepuk semangat. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Oke, sebelum mulai, masih ingat enggak kesepakatan kelas yang ada di kelas kita? Apa? Piran? Tidak boleh membuli orang. Benar, nggak boleh bully teman. Terus apa lagi? Apa, Mel? Benar, datang suatu tepat waktu. Terus apa lagi? Oke, apa lagi? Kalau misalkan berkegiatan, semua peralatan sekolahnya harus dibawa. Dibawa semua enggak? Buku hari ini, belajar apa kita hari ini? Belajar IPAS. Oke, kita mau melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Miss mau mereview materi yang udah kita pelajarin kemarin, masih tentang sistem gerak. Kenapa tangan kita bisa memegang buku? Nih, buku. Atau benda lainnya. Ada yang bisa jawab? Ayo, ya silakan. Kenapa? Karena ada otot yang menggerakkan tulang. Apalagi? Siapa lagi? Karena ada sendi. Ayo suaranya besar-besar. Ada lagi? Masih ingat nggak? Kenapa tangan kita bisa megang? Ya, silakan. Ayo, Amel. Kenapa? Oke, karena ada rangka di dalam tubuh kita, tangan kita. Apalagi? Ayo. Kenapa? Yuk, benar Zaki. Karena ada perintah dari mana? Dari otak atau sistem saraf pusat kita, ya. Jadi kita bisa memegang pena, memegang buku, ya, memegang benda-benda lainnya. Kenapa? Karena kita mempunyai alat gerak. Jadi bukan hal yang biasa yang memegang sesuatu, ya, karena ada bagian-bagian yang menyebabkan kita bisa memegang sesuatu. Oke. Sekarang Miss Monopa mau nanya, untuk masuk ke materi hari ini. Kira-kira bagian tubuhmu dapat melakukan berbagai aktivitas dan gerakan dalam keseharianmu nggak? Bisa nggak kalian beraktivitas? Bisa nggak? Bisa berjalan, bisa berlari, bisa jongkok, kan? Bisa push up. Kira-kira kenapa? Gara-gara apa? Nggak jauh beda kok dengan jawaban tadi. Kira-kira ada apa? Kenapa? Kalian kita bisa beraktivitas nih, kayak Miss Nova sedang berjalan. Kira-kira ada apa, Aska? Kenapa? Karena ada apa? Karena ada? Benar, sama benar, karena ada perintah. Nggak mungkin kan kita gerak sendiri tanpa ada perintah. Terus apa lagi? Kenapa di tubuh kita ada apa? Alarik. Ada apa tubuh kita? Ada tulang, betul. Apalagi? Karena ada sendi. Apa kira-kira? Fazia? Selain ada tulang, ada sendi, kira-kira bisa menggerakkan tuh kenapa? Ada apa? Benar, ada rangka. Terus dilapisi apa? Tulang rangka kita dilapisi dengan otot. Gak mungkin kita bisa bergerak tanpa adanya alat gerak. Tulang itu alat gerak pasif, otot itu alat gerak aktif. Jadi nggak bisa mungkin bergerak kalau tidak ada otot. Nggak mungkin juga kita bisa membentuk tubuh kalau nggak ada tulang. Nggak bisa juga kalau misalkan ini nih bisa ngelengkung ini karena nggak ada sendi. Semuanya itu satu kesatuan. Ada juga tentang saraf, ya. Semuanya itu satu kesatuan, ya. Jadi hal inilah yang bakal kita diskusikan. Oke, selanjutnya. Sebelum masuk, nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh penyusun sistem gerak manusia melalui pengamatan dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan jenis-jenis otot pada manusia melalui diskusi dan pengamatan dengan benar. Dan siswa dapat menjelaskan bagian-bagian sendi pada manusia melalui diskusi dan pengamatan dengan benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti. Rangka tubuh manusia, ada kepala, ada rangka badan, ada rangka gerak. Ini udah kita bahas. Nah, rangka kepala nih.
Fungsinya apa? Coba, ada yang bisa bantu baca? Oke, silakan. Tulang rangka kepala mengikuti otak dan organ urat, mata, telinga, dan hidung. Pinter. Itu fungsi otak rangka bagian kepala. Nih bisa dilihat kan? Ada tulang apa saja, dahi sampai tulang bagian rahang bawah. Jadi di sini termasuk otak rangka. Kemudian ada fungsi dari rangka badan. Ayo siapa membantu baca? Lydia, apa fungsinya? Dari rangka badan adalah menyokong tubuh dan melindungi organ badan. Oke, selain jantung paru-paru ada lagi di bagian tubuh kita? Benar, ada usus, apa lagi? Ginjal, lambung, ya itu dilindungi oleh otot bagian rangka badan. Selanjutnya terakhir nih, ada fungsi anggota gerak. Apa aja anggota gerak kita? Tangan sama? Betul, apa fungsinya? Coba saya membaca. Oke, Zaki, apa Zaki? Anggota gerak dengan dalam jalan, berlari, dan bergerak. Pinter. Ya, nggak mungkin kita bisa berjalan. Masa anggota badan doang, kepala doang, nggak ada tangan, gimana kita berjalan? Dan, nah selain itu ada fungsinya sebagai tempat melekat otot, membentuk postur tubuh, menyimpan mineral, pelindung organ, sampai membantu pergerakan. Selain rangka, tadi yang kedua harus ada apa? Selain tulang harus ada? Bisa menggerak. Nah, pinter. Oh, otot. Otot ada berapa? Ada 3, yaitu otot polos, lurik, dan jantung. Nih, ciri-cirinya itu bentuknya gelondong seperti itu. Ada intinya bagian tengah, letaknya di lambung usus. Fungsinya menggerakkan otot organ seperti peristatik di usus, ya itu otot polos. Ini otot lurik. Nah, otot lurik ini letaknya di pada otot lengan sama kaki. Jadi kita bisa bergerak ini karena ada otot lurik, ya. Kemudian terakhir otot jantung. Nah, sesuai dengan namanya, hanya ada di jantung. Jadi jantung kita bisa berpompa karena ada otot jantung, ya. Nah, selain rangka, tulang ada apa? Pinter. Nih, sendi. Sendi ada berapa? Tuh. Ada sendi putar, sendi geser, pelana, engsel, gulung sampai ke peluru. Nih, sendi putar. Nih, lihat, kelihatan kan gambarnya letak di mana? Di leher. Ya, ada di leher. Jadi kita bisa memutar kepala karena ada sendi putar. Fungsinya memungkinkan gerakan berputar. Nah, kedua ada sendi geser. Kelihatan nggak nih di mana sendi geser? Nih, ada di pergelangan tangan sama kaki. Nih, jadi kaki kita cuma bisa ke depan sama ke bawah. Satu arah, cuma 2 arah. Atas, bawah. Ya, itu ada sendi geser. Ya. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana. Nih, kelihatan. Contohnya ada di pangkal ibu jari. Nih. Itu sendi pelana. Fungsinya adalah memberikan cengkraman. Dicengkram. Oke, selanjutnya ada sendi engsel, ada di siku, lutut, sama di jari. Yang bisa bengkok-bengkok itu sendi engsel. Dan terakhir juga sendi gulung. Nih, kelihatan tuh. Ada di pergelangan tangan. Ya. Oke, juga ada sendi peluru. Terakhir ada di bahu. Ya, sama di pinggul. Oke? Nah, oke, selanjutnya biar lebih paham lagi kita tonton video. Oke? Oke, kita tonton video ya. Kita lihat sama-sama biar lebih jelas. Nah, itu bagian-bagiannya ya. Nih.
Oke, itu materi kita hari ini. Nah, ya, jadi semua alat gerak itu memiliki tugasnya masing-masing. Ya, nah, biar lebih semangat, kita ice breaking sebentar. Ya, nyanyi pakai sendi biar hafal ya. Yuk, kayak gini. Sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, sendi peluru, macam-macam sendi. Bisa? Besar-besar. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, sendi peluru, macam-macam sendi. Pintar. Udah bisa? Nah, kalau dengan nyanyian biasanya langsung ya. Biar lebih jelas kita ya kerja kelompok ya. Kerja kelompok udah ada kelompok 1, kelompok 2, ada kelompok 3. Masing-masing kelompok memiliki tugas dan diskusinya masing-masing, memiliki materinya masing-masing, memiliki produk dan hasilnya juga masing-masing. Oke, yuk kelompok 1. Nih, kelompok 1 Elba, rombongan Elba ya. Oke, kelompok 2 nih ya.
kelompok 3, kelompok si Lydia. Oke, sebelum mulai biar Miss Nova jelaskan dahulu maksud dari LKPD kelompok. Oke, coba perhatikan LKPD-nya masing-masing ya, Bapak dan Ibu, anak-anak dan soleh-soleha. Nih, di sini udah jelas tugasnya. Jadi LKPD pertama kalian akan membuat replika tangan. Alat dan bahannya udah disematkan di sini, udah dibawa ya. Oke, langkah kerjanya juga sudah lengkap ya. Dari awal sampai selesai, ini ada juga Miss tampilkan gambar biar kalian tidak kesusahan. Kemudian juga silakan didiskusikan di poin nomor 9 ini ya, ada pertanyaan silakan didiskusikan semua anggota kelompok. Ya, jadi kalian buat dulu replika tadi tangannya yang kelompok 1, kemudian didiskusikan hasil dari kegiatan kalian. Oke, setelah itu kalian akan mempresentasikan ke depan kelas masing-masing kelompok ya, karena masing-masing kelompok memiliki materi yang berbeda-beda. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Aman ya Firen? Oke, waktu ke diskusi dan kelompoknya itu ada 15 menit ya, dan masing-masing kelompok akan Miss kasih kesempatan untuk mempresentasikannya. Oke, silakan didiskusikan, silakan bukanya. Ya, alat dan bahannya disiapkan. Ada juga di buku kita halaman 4, itu kelompok 1. Kelompok 2 silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Ya, silakan diskusi. Kelompok 3, udah mahir ini, silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Ada pertanyaan kelompok 3? Aman ya. Silakan didiskusikan. Oke, dikeluarkan semuanya sayangku. Semua dan bahannya. Ya, betul. Kelompok 2 ini kalau tidak salah otot ya. Kelompok 3 sendi, sedangkan kelompok 1 tentang rangka tadi. Oke, silakan dibuat, silakan alat bahannya dikeluarkan, kertasnya. Nih ya. Silakan langsung ditempelin isolasinya. Ya. Silakan dikeluarkan alat bahannya, didiskusikan. Ya, silakan didiskusikan. Kelompok 1. Pertama tuh itu ya, kelompok 1. Dibuat dulu alat dan bahannya ya. Nih. Kelompok 2 juga. Oke. Nih. Pertama buat apa dulu tuh? Oh, nih, buat dulu jiplakan tangannya, kemudian dibuat isolasi. Nih, isolasinya. Ya, dibuat, dipotong-potong sesuai dengan jumlahnya. Lihat itu. Silakan dipotong. Yang lain juga sini diskusi itu, ya. Nah, kertasnya di tengah-tengah biar temannya semua masuk. Lihat tugasnya apa? Ya, boleh. Nih. Nah, benar. Silakan didiskusikan ya. Hasilnya kelompok 2, ya betul, benar. Ya, pinter. Ada yang gulungin, ada yang niup. Kalian langsung percobaan seperti ini, dibuat langsung replikanya biar apa? Biar langsung paham apa maksud dari pembelajaran hari ini. Biar semakin mendalam pembelajarannya, semakin mendalam dan bermakna untuk kalian. Biar sadar, berkesadaran kalau ya materi ini amat sangat penting. Ya, silakan itu dipotong-potong. Ya, potong ini Piren. Itu diskusi yang ya diskusiin itu. Kira-kira, nah ditulis hasilnya. Ditulis sayang. Ya nih, misalkan nih, nanti percobaan kalian buat nih masing-masing. Nanti diskusiin ini. Ada sedotannya kan? Nah, dipotong sesuai dengan ukurannya. Kayak ini. Dibuat. Nih, dipotong. Oh iya, ini ukurannya kecil-kecil. Ada berapa tuh? Tuh 2, 3, 4. Tuh ada 10 ya. Dibuat. Benar. Boleh mau gini, mau geser ke sini. Mau lihat nih temennya bekerja sama, yuk sama-sama karena sama-sama bekerja. Ya, biar yang di tengah-tengah biar enak ini, di tengah-tengah itu Firen.
Elba. Biar nampak Elba. Biar itu ujungnya nampak. Nah iya juga. Benar kayak gini nah, masukin sampah aja. Nggak apa-apa tegak-tegak sambil. Didiskusiin. Lanjut, iya. Dipotong, bantu. Iya. Nah iya seperti ini. Nanti kalian jawab ininya di sini. Ditulis nanti. Ya. Oke. Buat dulu replikanya. Jadi hasil replika itu bisa kalian ini jawab pertanyaan yang ada di bawahnya untuk didiskusikan. Ya, kelompok 2. Bawa pompa nih, keren. Ya, ukurannya harus sama itu balonnya ya. Ya. Iya. Ya, harus sama. Oke. Benar digulung. Nanti kelompok 3 hasil diskusinya nanti ini ya didiskusikan setelah replikanya jadi ini dibacain kayak kemarin ya. Ini didiskusikan. Yuk kelompok 3. Wah udah mahir mah kelompok 3. Sini deket-deket biar paham sini ya deket-deket geser-geser. Sini geser-geser nih sama Cak nih geser. Benar yuk geser-geser biar semuanya bekerja nih. Bantu. Nanti pas ke depan dibawa alat replikanya sama hasil diskusinya ya, RKPD-nya ke depan kelas ya. Ya, benar. Bisa. Setelah replika udah selesai baru kalian ini diskusi tentang hasilnya ya, itu untuk dipresentasikan di depan ya langsung. Yes, enggak langsung bersamaan ya, sambil dibaca sambil dia benar, jadi diperlihatkan hasil replikanya ya. Ya, kenapa? Itu alat dan bahannya yang ada di sekitar kalian ya, jadi lebih mudah. Ya betul, digunting-gunting, betul Mel, terus. Ya sama. Ya kayak gini, giniin aja nih. Nih. Lurus, lurus, lurus. Nih, garing set. Nah, jadi dah. Nih. Oke. Ini 5 ya. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Wih, cakep nih. Ya, pinter. Ya, gerak atas dulu. Iya, benar, pakai paku. Langsung. Jangan takut. Nih, langsung kan bolongnya. Ada. Tadi ya enggak langsung ya bener Mel. Amel tempelin dulu baru dipotong, jadi biar sekalian langsung motong gitu loh ya. Benar. Ya benar, itu ada 4. Ya benar, masukin tali ke dalamnya. Iya benar. Gimana? Bisa ya? Atau ada kesulitan? Kayaknya lancar-lancar semua nih. Dimasukin ke dalamnya. Ada 4. Ya, kenapa? Ya, ditulis hasil diskusinya kalau sudah selesai. Oke, setelah ini langsung presentasi ya, karena waktunya cuma 15 menit ya. Nanti dipresentasikan dengan rasa percaya diri ya. Percaya diri, suaranya harus lantang. Oke, sudah ya? Oke, kelompok 1 udah ready? Silakan dikeluarkan hasil replikanya. Kelompok 2 silakan, nanti dibawa hasil replikanya. Oke, silakan. Kelompok 3 sudah diskusi ya, nanti dipresentasikan. Oke,
Kelompok 1 ready? Oke, silakan ke depan. Kelompok 1 ke depan kelas. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, silakan ke depan. Presentasi. Ya, silakan dipresentasikan ya. Oke. Oh, nggak silau ya. Kita tutup aja. Oke, silakan. Agak geser. Ini sama pas banget. Ini terakhir. Diperagain, nanti Miss apa lihat. Oke, silakan kelompok 2. Perhatikan dulu kelompok 1-nya. Yuk, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan ini hasil dari produk replika tangan yang kami buat. Gimana? Silakan itu dilihatin. Nah, itu replika tangan tuh. Oke, silakan Elba. Apa fungsi sedotan pada percobaan ini? Nah, tunjukin. Baiklah, fungsi sedotan ini adalah dalamnya kuning sebelah. Ini adalah otot. Mantap. Lanjut, silakan. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerjasama antara rangka dan otot saat tangan kita memegang suatu benda. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem gerak manusia disusun oleh rangka dan otot. Oke, coba digerakin. Nih, kalau misalkan genggam, otot sama rangka itu bakal langsung melengkung seperti ini. Makanya itu kita bisa memegang pensil. Sedangkan tadi kalau ibu jari ada sendi apa? Sendi pelana. Saat dia mencengkram. Oke, silakan. Apalagi presentasinya? Oke, ini. Oke, ya. Lanjut, ada lagi? Silakan dipresentasikan kelompok 1. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita tidak ada menggunakan sedotan pada percobaan ini? Apa kira-kira kalau tidak terjadi misalkan hasil dari LKPD Miss apa yang terjadi kalau misalkan nggak ada itu? Silakan. Apa bukan presentasi misalkan tidak ada ini nih di LKPD ini? Karena sedotan karena sedotan diibaratkan rangka. Tidak ada rangka, tentu saja tidak ada bentuk tangan atau tubuh. Betul. Pada manusia juga tidak bisa melindungi bagian dalam tubuh. Oke, kalau nggak ada rangka, nggak bisa berbentuk tangan, tidak bisa melindungi tubuh bagian dalam. Oke, sudah selesai presentasinya? Atau udah mau lagi tambahin? Kalau tidak ada, kita buka sesi tanya jawab. Ada nggak kelompok 1, kelompok 2 sama ketiga mau nanya ke kelompok 1 presentasi tentang replika sistem rangka? Silakan diangkat tangannya. Silakan kelompok 2 ada? Oke, silakan. Silakan aja. Berdiri sayangku. Suaranya besar-besar. Apa yang akan terjadi? Ditulis. Dengan otot dan hanya saja. Nah, ulangi lagi sekali lagi. Apa yang akan terjadi jika tulang jika tulang apa? tidak dilatih otot dan hanya sendi saja. Oke. Benar. Tadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Nih. Apa yang terjadi? Nih, apa yang dapat? Oke, berarti yang ini ya. Siapa mau jawab? Elba atau siapa? Saya mau jawab. Atau Fatia atau siapa? Elba lagi mau jawab. Elba lagi mau jawab. Silakan besar-besar. Apa jawabannya? tulang merupakan alat gerak pasif dan otot
alat gerak aktif. Tentu saja tulang dapat bergerak jika otot juga melakukan pergerakan. Jika hanya bergerakan tidak, maka kita tidak akan bisa bergerak. Nah, jadi kalau hanya otot saja, hanya sendi saja nggak bisa, ya. Harus dilapisi dengan otot. Gimana, Syah? Apa puas nggak dengan jawaban si kelompok 1? Puas nggak? Puas. Puas, terima kasih. Kelompok 3 ada yang mau nanya? Lydia, silakan Lydia. Bisa bahasa Lydia? Selain bentuk? Oh, fungsi selain itu apalagi fungsinya? Ada yang bisa mau jawab? Silakan. Oke, silakan. Catatan tadi? Nah, diulang lagi pertanyaannya, langsung jawab. Besar-besar sayang? Besar-besar lagi? Apalagi fungsi rangka bagi manusia, fungsi rangka selain memberi bentuk pada tubuh, fungsi rangka lainnya adalah agar tubuh tegak dan mengerti bentuk yang penting seperti otak dilindungi oleh orak, sedangkan paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Oke, jadinya melindungi organ bagian dalam juga. Bagaimana Lydia kelompok 3? Puas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan tutup Elba dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Ya, langsung presentasi replika tangannya. Kelompok 2 langsung maju. Tentang apa tuh? Oh, otot. Silakan. Ya. Oke. Dilantangkan ya. Sudah? Kelompok 2? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak dipanjangin dikit, dipanjangkan. Nah, coba dilihat ke depan-depan nih. Itu saat relaksasi, ada otot bicep, ada otot tricep ya. Kemudian lanjut. Agak ke depanin dikit, replikanya ditunjukin yang bagus itu. Itu angkapan lengan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Ya. Ya, selanjutnya ada diskusi tadi. Oke. Oke, diperlihatkan tuh. Nih, ini kontraksi saat relaksasi. Ada lagi? Selanjutnya? Sudah? Sudah. Oke, itu presentasi. Jadi udah diperagain ini otot saat kontraksi. Ada otot bicep sama tricep. Nah, terus dipanjangi, tolong. Nah, itu ada relaksasinya. Oke, memanjang. Oke, ada pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab. Kelompok 1 ada yang mau nanya? Elba, silakan Elba. Otot apa yang Bisa ke depan Elba, ke arah berdiri terus ngadep ke depan.
Otot apa yang terdapat pada bagian yang kalian jelaskan tersebut? Oke. Mau jawab langsung? Langsung mau jawab? Oke, silakan langsung jawab Nah Elba. Tanpa habis. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Karena yang paling Ditunjukin tolong. Nah, itu bagian apa tuh? Karena yang ditunjukin karena yang kami tunjukkan ini adalah bagian lengan yang pada anggota termasuk otot duri karena gerakannya dipadani oleh kita. Nah, itu adalah bagian lengan. Jadi adalah otot apa tadi? Otot lurik. Gimana Elba? Puas nggak? Puas. Oke, kelompok 3 ada yang mau nanya? Oke, Tami, silakan Tami. Berdiri Tami. Silakan kelompok 3. Apa fungsi otot selain sebagai alat gerak masif pada manusia? Oke, apa ada yang mau langsung jawab? Siapa mau jawab? Mantap, silakan. Fungsi lain dari otot adalah berfungsi dalam sirkulasi darah. Otot jantung berfungsi memompa darah, sedangkan otot paru, arteri dan vena berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Membantu bisa mengamankan manusia dengan melibatkan otot yang sama. Membantu pencernaan dan bisa membuangkan urin. Otot harus membantu mengajarkan buang air kecil. Oke, gimana Tami? Puas nggak? Terima kasih, saya telah berpuas dengan jawabannya. Oke, terima kasih Tami. Oke. Tepuk tangan dan untuk kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 2 mempresentasikan tentang cara kerja otot. Silakan kelompok 2, silakan kembali ke posisi. Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya apa? Ada kesimpulan? Oh, silakan kesimpulan, bacakan. Silakan. Ya, silakan kesimpulannya baca dengan lantang hasil itunya. Ya. Oke. Besar-besar kesimpulannya adalah percobaan tadi kalian itu udah dibuat. Oke, silakan bacakan kesimpulannya. Besar-besar. Berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, bahwa hubungan serta mewakili tulang dan balok mewakili otot yang bergerak menggerakkan lengan. Otot akan melakukan kontraksi dan relaksasi saat menggerakkan tulang. Kontraksi otot adalah gerakan memutar, sedangkan relaksasi otot adalah gerakan memutar untuk kembali pada ukuran semula. Oke, itulah kesimpulan tadi percobaan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, itu saja hasil kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The last is kelompok 3. Kelompoknya Ibu Lydia. Ya, nanti presentasi dengan suara lantang ya, Amel, Zaki, Lydia. Ya, mantap-mantap nih. Oke, silakan ditunjukin dong hasil replikanya. Mantap, Bapak Ibu, tulang kayak wayang ya. Ya, silakan Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan melakukan hasil diskusi kami dan proyek kelompok kami. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini hasil dari proyek kami. Ini hasil dari proyek kami. Yang pertama, itu tidak ada pendidikan. Pendidikan terletak di antara kilometer. Oke. Nah, jadi pergerakannya salah satu gerak untuk sebagai proses pergerakan itu gerak yang berbentuk ini yang dapat kita ada pada tangan. Nah, contoh pendidikan kita lihat ada pendidikan antara tulang dan tulang. Coba. Nah, oh itu nah teman-teman sendinya. Oke, lanjut Mel. Ditunjukin mana sendi engselnya Lydia. Oke.
gerakan saudara. Mungkin tidak bisa dituliskan atau ditulis. Terus? Jadi pada itu Oke, benar. Selanjutnya ada 6 ya. sendi pelana pertemuan antara dua bidang seperti pelana. Mana? Coba tunjukin. Ya, betul yang Zaki tadi ya. Lanjut. Sendi ini dapat bergerak kedua arah, yaitu ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Oke. Sehingga pada sendi antara pangkal kedua dan pergelangan ada tangan. Oke, selanjutnya dideketin. Nah. Oke, di mana sendi gesernya? Coba tunjukin dulu. Di mana sendi gesernya? Lihatin dulu. Ya, betul. Gerakan angkat tulang menggeser tulang mulai Ke depan sayang, sebesar-besar. Oke, lanjut. ini pada tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Bisa digerakkan ke tulang belakang. Oke. Selanjutnya, sebesar lah ke depan ya. Mana sendi gulung, Bapak? Ya, mana sendi gulungnya? Nah, iya, tunjukin ke teman-teman. Ini sendi gulung. Sendi ini mempunyai gerakan dua arah, bisa ke depan, Heeh. belakang, bisa ke kanan dan ke kiri. Oke. Antara tunggal bawah dan tunggal telapak tangan yang bergerakan pergelangan tangan. Oke, itu. Selanjutnya, Aska sambil ditunjukin Kak. Soalnya besar. Oke, mana sendi peluru dulu? Nah, lihat ya teman-teman, tuh sendi peluru. Sendi ini bisa bergerak ke berbagai arah. Sendi ini berada di antara tulang dengan akal dan tulang Ya, oke. serta di antara tulang pinggul dan tulang paha. Oke. Sudah ada lagi? Sudah 6 sendi? Oke. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Ada nggak kelompok satu mau bertanya ke kelompok? Ada? Oke, silakan berdiri sayang aku. Oke, soalnya besar-besar. Yuk. Tolong jelaskan kembali jenis penjelasan pada sendi gulung dan contoh posisinya pada tubuh kita, yaitu di mana saja. Sendi gulung. Tadi siapa? Siapa mau jawab? Nah, memang benar yang tadi. Ulangi lagi, coba. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Besar-besar sayang sambil ditunjukin tuh. Tolong Mel, ya bacain sambil tunjukin. Baik, saya akan menjawab. Tolong jelaskan kembali jenis penjelasan pada Oke, tunjukin Mel. Oke, nah itu digerakin tuh kelompok satu. Sudah ditunjukin. Nah itu tadi coba Mel, tadi mana Mel? Tadi sendinya di mana Mel? Nah itu kelompok satu. Tuh. Nah ya bisa dua arah. Gimana kelompok satu? Puas. Oke, kelompok dua. Ada yang tanyakan? Silahkan berdiri. Silakan. Yuk, kelompok dua. Besar-besar saya ulangi lagi, nggak kedengeran? Oh, sendi pelana. Coba siapa mau jawab sendi pelana? Oke, silakan sama sini ke depan sini sayang. Nah, ditunjukin samping. Nah, di sini mana? Tunjukin. Nah,
Oke, terima kasih. Puas kelompok 3? Kelompok 2? Puas. Oke, kesimpulannya siapa mau kesimpulan? Yuk, silakan. Amel, kesimpulan hari ini dari kelompok kalian habis diskusi. Dari ini kesimpulan dari kelompok kami. Sendi terdiri dari 6 jenis sendi, yaitu yang pertama ada sendi putar. Sendi putar terletak di antara tulang leher dan kepala. Yang kedua ada sendi ekser. Sendi ekser terletak di antara tulang punggung. Yang ketiga sendi pelana. Sendi pelana terletak di antara pangkal ibu jari dan pergelangan tangan. Yang keempat sendi peluru. Sendi peluru terletak di antara tulang pinggul. Yang kelima sendi bulu. Sendi bulu antara tulang pergelangan tangan dan tulang lengan bawah. Dan terakhir ada sendi geser. Sendi geser sendi pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Nah, jadi udah semuanya ya presentasi, ada rangka, ada otot, ada sendi. Karena kita bahas tentang sendi tadi, ya, kita nyanyi dulu. Masih apa nggak tadi ice breakingnya tadi? Masih ya. Oke. Oke, yuk. Masih ingat ya? Sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, sendi peluru, macam-macam sendi. Oke, ya 1, 2, 3. Sendi putar, sendi geser, sendi Pelana, sendi engsel, sendi gulung, sendi peluru, macam-macam sendi. Oke, hari ini udah selesai presentasi. Miss pengen cek hasil ini, pemahaman kalian. Oke, yuk Miss bagiin ya, one by one. Yuk, 2, 5, 6, 7, 8. Buat tanggal hari ini, nama, kelas. Ya, silakan, cuma 3 soal kok. 4 bagi. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nih, kelompok 3. Silakan langsung buat hari, tanggal, nama, absen. Ya. Iya, silakan langsung apa? Hah? Oh, kurang 1. Ada yang lebih nggak? Pas? Oh, ini nah. Lebih, ada yang lebih? Nggak? Pas? Nih. Siapa yang belum dapat? Oh, ini. Oh, iya ya. Bentar ya. Nih. Buat nama, buat tanggal hari ini, ya. Cuma 3 soal aja. Udah kok jawabnya cuma singkat-singkat. Aduh, nggak lama kok itu. Cuma nyebutin sendi, otot itu apa aja, terus bagian penyusun tadi apa aja. Oke. Kayaknya 3 menit udah selesai deh itu kayaknya. Saking mudah banget deh itu. 3 menit aja udah kelar. Cuma 3 soal, jawabannya singkat lagi. Cuman singkat. Ya, tulislah. Langsung. Hasil presentasi kalian tadilah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 3. Benar. Boleh. Boleh, bebas. Ada yang sudah selesai? Sudah? Udah, sebutin aja.
Tes. Udah tuh Mel, sebutin aja Mel. Udah ada yang kelar ya? Ya ditulisin aja. Tulisnya aja. Oke, yuk. Udah selesai kan? Sudah? Sini, kumpul. Dah, siapa yang sudah selesai kelompok 1? Sudah semua? Oh, tinggal satu lagi. Yuk kelompok 1 silakan yang sudah. Sudah? Yuk. Langsung silakan. Yuk, nggak apa-apa. Nah, kok sudah? Kalau sudah ya sudah. Yuk, silakan kumpul. Nih, yang sudah. Elba yang belum. Sini, yuk sini. Yuk, tolong kelompok Aska kelompok 3 kumpul, Atari kelompok 2-nya kumpul. Dikumpulin. Silakan langsung dikumpul di Alarik. Sini, yuk langsung kumpul di Alarik. Mudah kan soalnya? Mudah sebenarnya itu ya. Cuma nyebutin doang. Dah? Mana kelompok 3 Mel? Sudah. Ya itu? Oh itu nah. Udah Mel? Udah. Kumpul yang sudah. Cuma 3 soal kok. Dah. Oke. Nanti. Oke, sebelum kita tutup, siapa yang kita sama-sama kita mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Ada yang berani nggak? Kesimpulan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kesimpulan hari ini? Pelajaran hari ini? Ada Elba mau kesimpulan hari ini? Kelompok 3 Amel? Ada kesimpulan? Amel? Yuk, kesimpulan? Ya. Ayo Mel, sendi tentang sendi Mel. Ya, silakan Mel, kesimpulan Mel. Tadi kesimpulan tadi yang kalian bacakan tadi, silakan ya, di situ aja Mel. Ya, kesimpulan hari ini apa Mel menurut kamu Mel? Sudah kalian belajar? Ya. Oke, thank you Amel. Kelompok 1 ada kesimpulan? Silakan Elba. Kesimpulan pelajaran hari ini apa? Silakan. Silakan, Mbak. That's right. Jadi dapat disimpulkan bahwa tubuh manusia itu bisa bergerak kalau ada rangka, sendi, dan otot. Sedangkan sendi itu ada berapa macam tadi, Mel? Ada 6. Itu ada sendi, putar, geser, pelana, engsel, gulung, dan peluru. Oke. Sampai saat ini, setelah kalian melakukan kegiatan kelompok, udah belajar, kira-kira ada nggak kesulitan selama proses pembelajaran? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti Umis Napa udah ngasih materi, udah video, kalian langsung praktek, kalian presentasikan semuanya ada di depan kelas bersama dengan teman-teman, tidak ada kesulitan. Bagus kalau itu. Tepuk tangan dong buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Amen. Selanjutnya, jadi hari ini kita udah baca tentang rangka, sendi, otot. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar, silakan baca di rumah ya. Itu tentang sistem saraf sama penyakit yang ada di sistem gerak manusia. Jadi sistem saraf sama sistem gerak manusia.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan seperti biasa silakan rapikan buku-bukunya. Ya. Ya dibawa silakan. Oke. Nah, kalau nanti di pelajaran selanjutnya jangan lupa kalian nanti coba buka saraf, sistem saraf ada nggak? Coba buka dulu. Sistem saraf itu ada di halaman berapa? Nanti kalian lupa lagi. Saraf itu sebelum tutup ya, lupa Miss Nova nanti di halaman 12. Di halaman 12 tentang sistem saraf dan gangguannya itu ada di halaman 15 ya. Jadi itu halaman 12, 15 itu 12 tentang sistem saraf. Ya, dan terakhir itu tentang kelainannya ada di halaman 15. Jadi bukan hanya rangka otot sama sendi aja yang ada. Jadi sistem saraf juga termasuk dalam sistem gerak manusia. Atau tidak saraf? Ada urat-urat yang di sini. Kalian lihat kan? Ada warna ungu kan? Yang kadang ada warna hijau, itu sesuai dengan warna kulit. Nih, itu saraf. Ada juga bagian sarafnya lagi. Itu perannya amat sangat penting. Otot sama tulang sama sendi nggak akan bisa bekerja kalau nggak ada saraf. Sarafnya dari mana tadi di awal sudah kita dibilang? Ini otak ya. Nanti akan memberikan perintah ke saraf untuk tangan ini bisa bergerak. Kalau misalkan ada otot, tulang sama sendi, nggak ada yang merintahin. Ya, terkuat ya, tidak itu kan, nggak bisa bergerak kan? Ada otot, tulang, sendi, nggak ada sistem saraf yang untuk memerintahkan. Siapa yang merintahin? Betul nggak? Ya kan? Nggak ada yang merintahin, ya kan? Otot itu ada 3. Kalau alat gerak kita itu termasuk otot apa? Otot tadi, otot gerak kita tadi tangan sama kaki di otot apa namanya tadi? Otot, benar, otot lurik. Lurik itu harus apa namanya? Harus usul perintah ya. Oke, silakan disimpan. Kita mau nyanyiin dulu lagu terakhir. Jadi seperti biasa ya, pembiasaan kita sebelum tutup kita harus nyanyi dulu ya. Oke, silakan disimpan semua alat tulisnya. Oke, udah siap-siap mau pulang? Oke, sudah? Oke, yuk duduk rapi ya. Kita nyanyi dulu. Ya, silakan dipakai alat ini boleh. Ya, silakan Tam. Nyanyi seperti biasa Tam. Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo semangat. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, thank you Tame. Yuk doa biar berkah. Yuk silakan Aska, doa penutup, doa pulang. Yuk adab. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati
watawasau bil haqq watawasau bil Oke, selamat hati-hati di jalan. Oke, terima kasih. Like a dream, you're the rhythm to my theme. These are the sweetest moments we share in a world that's moving. We're already there. Mengungkapkan hasil yang mereka baca. Nah, bisa dilihat hasilnya itu saat mereka menjawab soal asesmen. Chasing the sun. Every heartbeat says we've just begun.